Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang aplikasi turunan. Aplikasi turunan yang akan kita bahas di sini adalah menentukan persamaan garis singgung kurva. Anda sudah mengenal tentang garis singgung di SMP. Kita ulang sedikit ya di SMP bahwa Anda sudah pernah mempelajari tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu persamaan garis lurus yang melalui titik X1 Y1 dan gradien M gradiennya M, persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini adalah persamaan garis lurus yang sudah Anda pernah pelajari di SMP. M ini gradien, kemudian X1 Y1 adalah titik yang dilalui oleh garis. Nah, garis singgung itu sendiri ya merupakan garis lurus. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ada kurva Y sama dengan Fx, garis singgung itu misalnya saya gambarkan seperti ini. Garis itu menyinggung kurva itu kalau memotong kurva di satu titik. Ini adalah garis singgung. Memotong kurva di satu titik. Nah, titik potong antara garis dengan kurva ini disebut sebagai titik singgung namanya. Titik singgung. Kemudian ada satu garis lagi yang saya kenalkan pada Anda bahwa ada garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titik singgung. Nah, ini namanya garis normal. Jadi kalau garis singgung itu garis yang menyinggung kurva atau memotong kurva di satu titik. Kemudian kalau garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgung. Nah, kurva yang ada di sini bisa berbagai macam kurva ya yang sudah Anda pelajari. Bisa kurva kuadrat, kemudian pangkat, kurva dengan persamaan berpangkat 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang kedua yang ingin saya ingatkan dari Anda ketika Anda di SMP, Anda mengenal tentang gradien. Gradien yang sering kita lambangkan dengan M. Ini pengertiannya adalah kemiringan garis. Kemiringan garis gradien ini adalah pengertiannya kemiringan garis. Jadi kalau kita dulu menentukan gradien di SMP seperti ini ya. Jadi kita tentukan komponen X dan komponen Y-nya. Jadi M itu dulu kita tentukan dengan komponen Y dibagi dengan komponen X. Nah, komponen Y itu ini. Komponen X itu ini. Nah, dulu kita pahami gradien seperti itu. Nah, sekarang dengan kita mempelajari persamaan garis singgung kurva sebagai aplikasi turunan, pada saat Anda belajar definisi turunan kemarin ya, di awal kita akan masuk ke rumus-rumus turunan. Di situ di modul yang sudah saya sampaikan kepada Anda, di situ bahwa ternyata definisi turunan yaitu yang menggunakan konsep limit fx plus h min fx per h di mana h mendekati 0, itu ternyata adalah
konsep turunan. Jadi konsep turunan itu ternyata adalah konsep persamaan garis singgung. Jadi sekarang kita balik, kita bisa menentukan persamaan garis singgung dengan konsep turunan. Nah, prosedurnya atau teksnya adalah seperti ini. Misalnya, soalnya adalah tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 2 di titik 1,1. Nah, untuk menyelesaikan, kita turunkan dulu. Jadi, kita cari Y aksen. Y aksen X kuadrat plus 2X min 2 kita turunkan. X kuadrat jadi 2X, 2 plus 2X jadi 2. Nah, setelah kita turunkan, kita substitusikan X-nya, kita substitusi dengan X dari titik singgungnya. Jadi ini X-nya akan sama dengan 1. Kita masukkan ke sini. 2 kali 1 tambah 2. Berarti kita dapatkan 2 tambah 2 adalah 4. Nah, jadi 4 ini adalah gradien garis singgung di titik 1,1 itu pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 2. Contoh soal yang kedua adalah tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min x plus 6 di titik yang berabsis 1. Nah, di sini berarti ada dua soal. Yang pertama untuk menentukan persamaan garis singgung, yang kedua garis normal. Nah, kita selesaikan dulu. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis singgung. Untuk menentukan persamaan garis singgung, kita membutuhkan gradien sama titik singgung. Gradien nanti kita dapatkan dari turunan, kemudian titik singgung kita peroleh dari soal. Di sini sudah ditentukan X-nya sama dengan 1. Berarti kita tentukan dulu untuk X sama dengan 1, kita harus cari Y-nya. Y-nya adalah, caranya kita masukkan X sama dengan 1 ke persamaan kurvanya. Jadi 2 kita masukkan ke X sama dengan 1 ke sini ya, ke kurva. 2 kali 1 pangkat 3 min 5 kali 1 kuadrat min 1 plus 6 sama dengan berarti 2 min 5 min 1 plus 6. Nah, di sini 2 dikurangi 5 berarti min 3. Min 3 min 1 berarti min 4 ya. Min 4 tambah 6 berarti 2. Min 4 tambah 6, 2. Betul. Jadi kita punya titik singgungnya adalah 1,2. Kemudian setelah kita menentukan titik singgung, sekarang kita tentukan gradien M ya. Gradien kita tentukan dengan turunan. Nah, jadi kita turunkan dulu. Y aksen sama dengan kita turunkan 2x pangkat 3 berarti menjadi 6x kuadrat. Kemudian min 5x pangkat 2 menjadi min 10x. Kemudian min x menjadi min 1. Nah, untuk menentukan gradien, kita substitusi X pada persamaan turunan dengan X titik singgung. Jadi 6 kali 1 kuadrat min 10 kali 1 min 1. Kita dapat 6 min 10 min 1. 6 min 10 min 4. Min 4 min 1 berarti min 5. Kita dapatkan min 5 di sini. Nah, kita sudah mendapatkan titik singgungnya 1,2 dan gradiennya min 5. Nah, untuk persamaan garis singgungnya ya, ini tak singkat PGS. Ini berarti masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Masukkan ke situ. Y min Y1. Y1-nya ini berarti di sini ini adalah X1 Y1. Berarti Y1-nya adalah 2. Kemudian M-nya kita masukkan sini, ini M-nya min 5. Kemudian X min, di sini X1-nya tadi adalah 1. Nah, setelah itu disederhanakan, Y min 2 sama dengan min 5X plus 5.
Nah, kemudian kalau sudah berarti kita sederhanakan. Anda bisa membuat bentuk akhirnya menjadi berbentuk persamaan Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau suatu pilihan ganda, Anda bisa menentukan bentuk persamaannya sesuai dengan yang diketahui pada option. Ya, option pilihan garis seperti apa. Nah, ini saya coba kalau rubah bentuk akhirnya ke bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi akan saya pindahkan ruas kiri ke kanan semua. Jadi kiri jadi 0 ya. Kemudian yang kanan min 5X plus 5. Kemudian Y-nya tak pindah ke kanan jadi min Y, kemudian min 2 tak pindah ke kanan menjadi plus 2. Nah, kemudian kita dapatkan min 5X min Y plus 7. Ya. Seandainya soal ini pilihan ganda, ternyata di option gak ada, Anda bisa mengalihkan ini dengan min 1 semua. Jadinya 5X plus Y min 7. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Pada soal tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama persamaan garis singgung dan yang kedua adalah persamaan garis normal. Tadi sudah saya sampaikan bahwa garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, di titik singgung. Jadi nanti kita membuat persamaan garis dengan titik yang dilalui sama yaitu titik singgung, tapi gradiennya adalah gradien garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Kita ingat di SMP. Di SMP Anda sudah pernah belajar persamaan garis. Di situ ada berbagai garis yang Anda pelajari, di antaranya garis-garis sejajar. Misalkan ini garis L, ini garis G ya. Maka kalau L sejajar dengan G, ini gradiennya ML sama dengan MG. Jadi kalau saya ulangi, kalau dua garis sejajar berarti gradien sama. Kemudian kalau kita punya dua garis yang tegak lurus ya, L tegak lurus dengan G, maka ML kalau dikalikan dengan MG ini ketemunya min 1. Jadi kalau dua garis itu tegak lurus, gradiennya dikali, maka hasil perkalian gradiennya adalah min 1. Sehingga ini memberikan celah bagi kita kalau kita tahu salah satu persamaan garis, kita tentukan gradiennya, kemudian ada satu garis yang tegak lurus dengan garis itu, maka kita bisa menentukan gradien itu. Nah, tadi kan garis singgungnya dan garis normal saling tegak lurus. Garis singgung dan garis normal saling tegak lurus. Maka misalnya tadi garis singgung itu saya sebut sebagai MG, ketemu min 5. Kemudian garis normal itu MN, ini yang harus kita cari. Maka kalau MG dikali MN, maka ketemunya adalah min 1. Jadi MG-nya min 5 kali MN sama dengan min 1. MN-nya sama dengan min 1 dibagi min 5. Jadi 1/5. Nah, kita peroleh persamaan garis normalnya mempunyai gradien 1/5. Kemudian untuk persamaan garis normalnya kita masukkan ke rumus biasa persamaan garis lurus yang tadi dengan titik singgungnya sama tadi ya. Kemudian gradiennya yang ini, yang gradien garis normal yang dicari. Jadi nanti kita persamaan garis normalnya kita masukkan ke Y min Y1, titiknya tetap yaitu min 2, seperti ini loh, seperti ini, tapi gradiennya 1/5. Jadi Y min 2 sama dengan 1/5 terus X min 1. Nah, ini kemudian nanti disederhanakan sehingga nanti mendapatkan hasil akhir persamaan garis normal. Nah, silakan untuk penyederhanaan bisa Anda lakukan sendiri, silakan dilanjut. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan.